Shalom, selamat pagi. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan menggunakan liturgi Hari Pemuda tahun 2020, Gereja Kalimantan Evangelis, Minggu 2 Agustus 2020. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam ibadah. Panggilan beribadah. Bersukarialah, hai pemuda, dalam masa mudamu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu, dan pandanglah mata-matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Pengkhotbah 11 ayat 9. Allah menghendaki umatnya bersuka cita dan kaum muda menikmati masa mudanya. Tetapi sukacita itu dikendalikan dengan kesadaran bahwa Allah meminta pertanggungjawaban atas semua perbuatan dan panggilan, khususnya bagi kita, terutama kepada generasi muda, untuk berangkat dalam kebenaran dan firman Allah sehingga menjadi berkat. Marilah kita berdiri bersama di Hari Pemuda kita ini untuk bersatu hati mengumandangkan dan mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus. Kita menyanyi himne KPRP GKI. Potong dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Jemaat bersama duduk kembali. Pengakuan dosa. Inilah kami Bapa, dalam keadaan kami sesungguhnya. Kami yang berdosa ini datang memohon pengampunan dari Tuhan. Menyanyi dari Kidung Jemaat 467. Tuhan, bila hati kami.
berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai firman. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Pembacaan Alkitab kita yang pertama terambil dari Yesaya pasal 55 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Dengan judul Pikop, seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayat yang pertama, ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak menyenangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sediakanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Ayatnya yang kelima, sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengangkat engkau. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Kita menyanyi dari MKB 116 bait yang pertama dan bait yang kelima. Siapa yang pertama? Pemberitaan firman Tuhan dan doa syafaat. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan
Yesus Kristus. Salam, salam sehat dan semangat bagi kita pada minggu hari ini. Dan kita akan bersama-sama untuk mendengar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-11 di bawah perikop gembalakanlah kawanan domba Allah. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Ya Allah Bapa, terangilah hati dan pikiran kami, karena kami rindu untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Firman-Mu boleh menjadi pedoman bagi kami melangkahkan kehidupan kami ke depan, ya Tuhan. Oleh sebab itu, tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan berkuasalah atas kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Ayat yang kelima. Demikian juga kami, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menerima orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kewajibanmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jaga. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengamuk maut dan mencari orang yang dapat dilawan. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudara di seluruh dunia mengalami penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lalu. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sehat dan semangat. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-11 di bawah judul Gembalakanlah kawanan domba Allah. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada pepatah mengatakan seperti ini: semakin tinggi sebuah pohon, maka semakin kuat angin menerpanya. Namun meskipun angin yang menerjang pohon itu sekuat mungkin, jika pohon itu akarnya kuat, maka ia tidak mudah digoyahkan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita menyadari dan tahu bahwa semakin seseorang itu mengasihi Yesus, maka tantangan yang dihadapinya semakin besar. Namun jika seseorang itu telah berakar dalam kebenaran dan firman Allah, maka ia tidak akan mudah untuk jatuh dalam pencobaan. Bapak Ibu Saudara jemaat dikasihi Tuhan, hari ini adalah Hari Pemuda Gereja Kalimantan Evangelis. Kita diajak untuk belajar dari 1 Petrus pasal 5 ayat 5 sampai yang ke-11. Ajaran ini pertama berisi tentang nasihat Rasul Paulus yang ditujukan kepada para penentu atau tua-tua gereja atau orang yang lebih tua, dan juga yang kedua ditujukan kepada orang muda. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, berkenaan dengan Hari Pemuda Gereja Kalimantan Evangelis,
yang dapat ditelannya. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, apa yang dikatakan firman Tuhan ini tentang orang muda, apa yang dikehendaki Allah dalam firman Tuhan ini melalui surat Rasul Petrus ini kepada orang muda. Hal yang pertama jika kita melihat pada ayatnya yang kelima, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua. Hal yang pertama yang mau dikatakan bahwa orang muda harus menyatakan kelakuan yang pantas terhadap orang yang lebih tua. Tentunya orang yang lebih tua ini, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, orang yang telah memberi ajaran, yang telah mengajar, yang telah mendidik, yang telah membimbing, sepatutnya peran sebagai orang yang lebih tua itu. Seperti ayat-ayat sebelumnya, yaitu menjadi teladan yang baik kepada orang muda, menjadi teladan iman tentunya. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Lalu yang kedua dikatakan juga dalam ayatnya yang kelima, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Bagi orang-orang muda, maka yang diperlukan adalah mengenakan kerendahan hati, kata Rasul Petrus, dalam keseluruhan pikiran, dalam tindakan, dalam kepribadian, selalu dihiasi dengan kerendahan hati. Mengapa dengan kerendahan hati, Bapak Ibu Saudara? Karena kerendahan hati merupakan sarana terbaik untuk menciptakan dan mempertahankan damai sejahtera, dan tentunya menciptakan dan mempertahankan ketertiban di dalam seluruh jemaat, masyarakat Kristen, dan keluarga. Hal sebaliknya, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kecongkakan atau kesombongan akan menjadi senjata bagi perpecahan. Allah menentang orang yang jongkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang kedua, belajar di dalam kerendahan hati. Dan yang ketiga, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, firman Tuhan juga mengingatkan kita sebagai kaum muda dan juga sebagai jemaat Tuhan secara umumnya, supaya kita senantiasa menyerahkan hidup kita di dalam Tuhan. Ayatnya yang ketujuh, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Mungkin ada banyak hal yang menjadikan kita khawatir, Bapak Ibu. Ada banyak jenis yang membuat kita mengalami rasa khawatir. Bagi anak-anak muda, mungkin ada banyak yang menjadikan mereka khawatir. Misalnya khawatir tentang masa depan, khawatir tidak mendapatkan pasangan, dan sebagainya. Khawatir tidak mendapatkan pekerjaan. Namun apa yang dikatakan firman Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Bapak Ibu sudah dikasihi oleh Tuhan, sadarkah kita bahwa kekhawatiran muncul dari keraguan-keraguan? Kekhawatiran itu muncul dari ketidakpercayaan. Oleh karena itu, penawar terbaik menghadapi kekhawatiran ini
Dapatkah kita melakukannya? Dapatkah kita menyerahkan segala peristiwa kepada pengaturan yang penuh hikmat dari Tuhan? Menyerahkan segala masa depan kita di dalam rancangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, dan yang keempat adalah kita diajak dan diingatkan bersama di tengah-tengah tantangan zaman pada saat ini, bahkan juga di tengah-tengah masa sulit, masa krisis pada saat ini, yang membuat kita harus terus menjadi saksi di tengah-tengah kehidupan kita. Kita diajak untuk tetap bertumbuh di dalam iman kepada Yesus Kristus yang memberi kekuatan bagi kita, yang melengkapi kita untuk melawan godaan si iblis. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, dan terkhusus pesan bagi anak-anak muda Gereja Kalimantan Evangelis, hendaklah kita senantiasa mencerminkan sikap yang rendah hati antar sesama kita. Sekalipun kita muda, tetapi kita harus menjadi teladan yang baik. Kita harus menjadi berkat. Karena apa, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan? Karena kita hidup mau berakar dalam kebenaran dan firman Allah. Tuhan memberkati kita dan menolong kita. Amin. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Saya akan pimpin kita dalam doa salat. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami boleh belajar kebenaran firman-Mu ini. Ini adalah hal yang patut kami syukuri ya Tuhan, karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami naikkan semangat kami. Kami menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan Tuhan yang berkuasa atas kami, yang memimpin setiap kami untuk menjalani kehidupan di dalam hikmat Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang pada saat ini dalam keadaan sakit, dalam pergumulan yang berat. Mereka melewati masa krisis dalam berbagai kesulitan. Bapa di surga, kami mohon tuntunan hikmat Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara mereka, memampukan dan menguatkan, mengukuhkan iman pengharapan mereka, sehingga mereka senantiasa merasakan kasih dan pertolongan ya Allah. Kami berdoa di tengah-tengah pandemi pada saat ini, kuatkan dan teguhkan iman kami, supaya kami senantiasa dimampukan hidup bergaul akrab dengan Tuhan, dan kami tetap mampu menjadi saksi terang di tengah-tengah kehidupan kami. Pekerjaan kami serahkan di dalam tuntunan Tuhan. Masa depan dan segala peristiwa kehidupan kami serahkan di dalam hikmat Tuhan. Kami berdoa bagi setiap orang tua. Mampukan kami sebagai orang tua untuk dapat memimpin keluarga rumah tangga kami, mendidik anak-anak kami dalam kebenaran firman, menjadi teladan yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus bagi kaum muda. Mampukan juga mereka senantiasa kuat dan kokoh di dalam iman mereka di dalam masa muda mereka ya Tuhan. Cita-cita, harapan, pendidikan, pekerjaan mereka, Tuhan boleh menyertai dan memberkati. Diberkatilah mereka dalam masa muda mereka ya Tuhan. Engkau menjaga hati dan pikiran mereka. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Engkau memberkati bangsa dan negara kami, para pemimpin kami. Diberilah mereka hikmat yang bijaksana dalam memimpin bangsa dan negara kami ini Tuhan.
sehingga bangsa dan negara kami dapat mereka pimpin dengan baik. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan. Diberkatilah setiap gereja-gereja Tuhan, para hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan dalam berbagai bidang pelayanan mereka. Mampukan mereka senantiasa melayani Engkau ya Tuhan, di tengah-tengah curhat Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa di surga. Kami serahkan kehidupan kami, jemaat Tuhan, satu minggu yang akan datang ini di dalam kasih pemeliharaan, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur sebagai rasa ungkapan syukur dan respon kita terhadap kebaikan dan berkat Tuhan. Mari kita persembahkan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Nas mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 30. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami berterima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan kami, usaha dan layanan kami. Dengan sukacita kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu. Bersamanya kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memberikan Injil dan menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu, dengan sukacita memberikan hidupnya bagi-Mu. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, kita menyanyi dari MKB 209, baik yang pertama dan baik yang kedua. Simaklah hai Tuhan.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Kita menerima pengutusan dan berkat. Ingatlah akan panggilanmu, mengabarkan Injil dan membangun persekutuan serta melayani untuk menjadi berkat dengan semua talenta yang dipercayakan Tuhan. Tekunlah belajar firman Tuhan, sebab segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam